Halo guys, welcome back lagi di channel aku. Jadi tanpa basa-basi, karena banyak banget yang minta part 2 dari cerita horor aku yang ini. Sebenarnya aku nggak expect bakal banyak feedback dari kalian tentang video aku, karena memang niatnya itu bukan untuk membuat sesi cerita horor, tapi sekadar membagi cerita pengalaman aku. Dan karena banyak banget yang minta part 2, pertama aku mau bilang bahwa untuk part 2 cerita horor aku nggak bisa bawain ceritanya lagi, karena mostly walaupun aku diganggu kayak setiap beberapa kali seminggu misalnya, itu tuh cuma sekedar kayak mendengar suara-suara aja, tapi nggak pernah spesifik yang cerita panjang yang bisa aku ceritain di satu video penuh gitu. Jadi menurut aku cerita pengalaman aku selebihnya di horor itu kurang layak untuk dijadikan cerita di YouTube kayak gini. Tapi aku punya satu cerita lagi yang ini luar biasa banget. Jadi kalau ibarat film, ini tuh alur mundur. Jadi kalian di video kali ini akan mendengar justru kenapa alasan aku sendiri bisa jadi peka dan akhirnya mengalami cerita horor yang ada di sini. Jadi ini adalah cerita sesuai yang aku tampilin di thumbnail. Mungkin kalian bingung maksudnya Conjuring apa. Buat kalian yang nonton film Conjuring, pokoknya tuh ada momen dimana pemeran utamanya itu mau keluar dari rumahnya tapi ketarik karena dorongan tarikan iblis atau setan ya, entah apapun itu. Dan itu kejadiannya mirip banget sama kejadian adik aku. Dan pokoknya ini bener-bener ceritanya panjang banget, bener-bener panjang. Aku mungkin bisa sampai 1 jam lebih. Jadi siapin popcorn kalian, siapin semua peralatan kalian, dan aku harap kalian bisa konsentrasi dengan penuh karena ini ceritanya complicated banget, tapi aku jamin ini tuh seru banget. Dan karena ini menyangkut keyakinan aku sebagai Kristen, jadi aku harap kebijakan kalian juga, mungkin yang seiman sama aku atau enggak, ya kita saling menghargai aja ceritanya. Aku tidak memaksa kalian untuk percaya atau enggak, tapi aku akan memberikan videonya ke kalian. Jadi akan aku blur karena ini aku udah izin dulu. Kenapa aku angkat cerita ini baru sekarang? Karena aku harus izin dulu sama adik aku yang menjadi tokoh utama dari cerita ini, dan aku harus izin sama keluarga aku, mama papaku, semuanya aku harus izin dulu karena ini cerita yang sangat sensitif. Dan untuk nama asli adik aku akan aku sensor, mungkin nama panggilan aja atau aku sebut adik. Dan di sini akan aku kasih unjuk videonya, aku blur, dan audionya bakal aku tampilin. Jadi tanpa berlama-lama lagi, itu sedikit asal usul ceritanya. Dan ya, selamat menonton video ini, semoga kalian enjoy dan bisa paham sama cerita aku. Oke, pertama-tama kejadian ini terjadi di tahun 2017, di suatu hari Senin di tahun 2017, dimana aku itu 3 bersaudara. Aku anak pertama, adekku yang kedua cowok, yang mana yang menjadi tokoh utama dari cerita ini yang tadi aku bilang, dan yang ketiga cewek. Jadi jarak aku ke adekku yang cowok 6 tahun dan jarak aku ke adekku yang cewek itu 9 tahun. Nah, pada hari Senin itu kita lagi siap-siap mau sekolah, mau upacara pastinya hari Senin. Dan karena lagi riuh banget, akhirnya karena adik aku yang cowok ini satu sekolah sama adik aku yang cewek, sedangkan aku SMA sendiri, jadi aku udah berangkat duluan. Dan adik aku yang cowok dan cewek ini diantar sama mama dan papaku naik mobil ke sekolah. Nah, di sini adalah waktu kejadian pertama terjadi, guys. Jadi tiba-tiba di dalam mobil pas lagi OTW ke sekolah ke adik aku, tiba-tiba banget adik aku yang cowok ini pingsan, yang mana selama dia hidup, selama sampai dia SD belum pernah yang namanya pingsan. Dan di saat itu dia tiba-tiba pingsan, dan pingsan itu cukup lama. Nah, di sini karena agak lama dan mamaku tuh juga agak takut, jadi mamaku tuh ngerekam videonya. Total videonya tuh ada 7 menit, tapi nggak mungkin aku tampilin di sini, jadi aku rangkum aja, tapi akan aku kasih beberapa potongan-potongan suara aslinya apa yang dia bilang. Jadi di saat dia pingsan, terus dia bangun, dia itu langsung cerita hal yang gak pernah kita expect. Jadi dia bilang, guys, kalau waktu dia pingsan, dia itu tiba-tiba terbangun di suatu tempat yang kosong. Jadi tempatnya tuh benar-benar hitam, gelap, kosong. Dan dia dihampiri sama sosok, dia nggak bisa bilang dia itu gendernya apa. Jadi dia nggak tahu apakah dia perempuan atau dia pria, cowok, dia nggak tahu. Yang jelas dia suatu sosok seperti manusia tapi ada sayapnya dan benar-benar putih semuanya. Di situ dia diajak sama sosok putih ini untuk terbang ke atas. Jadi dia bilang dia terbang. Pas dia terbang, dia sampailah di satu tempat yang mana atasnya itu dia bilang kayak langit aja sih, langit. Terus dia sampai di satu hamparan, bener-bener sejauh mata dia memandang itu isinya cuma ada peti mati terbuka. Nah, di sini di dalam petinya itu semuanya ada orang-orangnya.
orang-orang yang terbaring di dalam sana. Dan sebenarnya adik aku di situ mention nama-nama agama, nama-nama negara. Intinya adalah di situ semua ras, semua agama, semua umur, sampai dia lihat ada bayi juga, ada anak-anak, orang dewasa, itu semua ada di beberapa peti itu. Jadi bisa aku bilang di peti itu tuh seperti ada identitasnya guys. Jadi yang agama A itu mungkin nggak tahu ya spesifiknya itu bentuk petinya seperti apa, agama B, agama C dan seterusnya. Tapi yang pasti ada aku bisa mengidentifikasi, oh ini, agamanya ini, dan rasnya kelihatan kan dari mungkin kulit, dari bentuk wajahnya dan sebagainya. Apalagi koko di bawah, ke atas itu apa namanya, di atas langit. Tiba-tiba ada opa mama banyak, pokoknya ribuan orang tiduran semua di situ, nggak tahu lagi banyak tiduran begini tiduran begitu. Kokonya di mananya? Di kiri kanan, di tengah-tengah. Yang tengah-tengah pokoknya banyak orang itu pokoknya. Ya udah, Koko itu mimpi itu. Banyak orang itu. Katanya udah ntar di sini ditemenin orang banyak kok, terus ada orang luar negeri, ada. Dan di situ 2017 itu belum lama oma dan opa aku itu meninggal dunia, oma dan opa dari mamaku, yang mana kita sangat dekat dengan mereka. Dan di situ adik aku dengan lantangnya bilang ke mamaku kayak, "Mang, nggak apa-apa, oma sama opa tuh baik-baik aja, mereka banyak temennya loh di sana," gitu. Jadi dia ketemu sama oma dan opa aku, mungkin cukup ngelihat aja kali ya, bukan berinteraksi. Nah di situ selayaknya anak kecil, dia ngambek sama sosok putih ini. Kenapa? Karena dia ngerasa kayak, kok yang lain punya tempat tidur, kok aku nggak punya tempat tidur di sini gitu kan. Nah di situ sosok itu tuh kayak marahin adik aku dan bilang kalau waktu kamu belum sekarang buat sampai di sini. Belum waktunya kamu datang ke sini. Nanti kalau sudah waktunya, kamu akan datang lagi ke tempat ini, kata sosok putih itu. Punya semuanya putih. Senang. Tapi kok nggak dapetinya. Jadi kok dibawa juga sama orang terbang. Ada sayapnya, didorong ke atas. Katanya Koko tuh masih muda, belum tua gitu, dimarahin kokonya di sana, makanya tawa. Katanya Koko tuh masih muda, belum tua, lulus sekolah dulu katanya gitu, baru boleh kesini. Akhirnya di situ ada aku menerima, dan setelah sudah melihat itu semua, akhirnya sosok putih itu ngajak lagi adik aku buat terbang ke tempat yang jauh lebih tinggi. Terbang lagi ke tempat yang lebih tinggi. Dan di situ dia sampailah ke suatu tempat yang luar biasa bagusnya. Dia bilang benar-benar semua bercahaya. Dan di situ dia melihat satu sosok besar. Dia bisa lihat mungkin bagian tubuhnya aja, tapi karena saking besarnya itu, dan ada aku tuh dan orang-orang di sekitarnya itu benar-benar kecil gitu loh. Jadi dia melihat bahwa ada banyak domba-domba putih gitu yang berada di sisi kanan kiri sosok ini yang ada di tengah. Dia nggak bisa lihat wajahnya karena saking cerahnya, saking terangnya wajah ini, sampai nggak bisa ada aku lihat. Dan di situ penghuni tempat ini itu memanggil dia Tuhan. Yap, Tuhan. Dan di situ ada aku disuruh sama si sosok putih ini untuk memanggil beliau ini juga Tuhan gitu. Ketuanya gitu duduk begini, ada kiri kami banyak domba, terus katanya gini, Koko tuh ntar udah nggak adanya, pas lagi ntar Tuhan datang ke sini, ntar semuanya hancur. Tapi mama udah meninggal duluan sama papa, jadi Koko dulu udah kerja, punya anak sama mama, kakak sama. Dan di situ akhirnya adik aku ya ikut memanggil Tuhan. Dan aku, ya adik aku sih nggak cerita spesifik interaksi awalnya gimana, tapi beliau ini, Tuhan bilang sama adik aku bahwa sebenarnya nama adik aku disebut, tapi aku sebut aja adik ya. Tuhan bilang bahwa adik belum waktunya sampai di sini. Nanti setelah sudah waktunya, dunia akan hancur saat Tuhan datang lagi ke dunia. Tapi di saat itu mama dan papa adik sudah meninggal dunia. Nanti kakak dan adik kamu, yang mana adik aku yang cewek itu sudah berkeluarga dan sudah bekerja di saat Tuhan datang lagi ke bumi ini. Jadi tunggu aja waktunya.
Ade jagain dulu mama dan papa Ade di bumi, jagain dulu mereka. Nanti kalau sudah waktunya, saat Tuhan datang lagi ke sini, Ade bakal datang lagi ke tempat ini. Jujur aku merinding dan pengen nangis lagi buat bawain cerita ini, karena awalnya pada saat itu aku nggak paham dong apa yang terjadi. Dulu pas pertama aku dengar cerita ini, aku takut. Tapi saat lama-lama aku mencerna, aku bersyukur kalau ada aku mengalami hal ini, karena aku jadi merasa bahwa Tuhan ngingetin aku secara langsung. Entah, aku yakin rencana Tuhan, kita nggak pernah ada yang tahu kapan hari Tuhan, kapan hari penghakiman, kapan kiamat, kita nggak tahu. Tapi di situ kayak Tuhan menunjukkan ke aku dan keluarga aku bahwa memang waktunya itu sebentar lagi. Dengan melihat semua fenomena dunia sekarang yang makin kacau, aku jadi kayak diingatin buat, ayo kamu harus bertobat, kamu harus lebih dekat sama Tuhan. Jadi puji Tuhan, karena masalah ini sebenarnya, karena cerita ini, aku jadi lebih secara pribadi dekat sama Tuhan aku. Dan itu menjadi waktu dimana aku mau kapanpun Tuhan datang ke dunia ini, terlepas dari mau Tuhan datang dulu atau mungkin aku dipanggil duluan sama Tuhan, aku mau dengan posisi aku sudah siap. Aku tahu bahwa aku sudah melakukan yang terbaik di dunia ini. Jadi itu adalah salah satu hikmah dari cerita adik aku yang di awal ini. Yang tadinya aku takut, aku jadi bersyukur diingetin kalau aku masih punya kesempatan nih. Aku udah dikasih tahu mungkin spillnya bahwa kayak waktu kita di dunia ini tuh udah bentar lagi, walaupun ya waktu kita pasti beda sama waktu Tuhan. Jadi ya itu. Terus balik lagi ke cerita yang tadi, setelah ada aku dibilang kayak gitu, akhirnya ada aku dibawa lagi lah sama sosok putih ini untuk kembali ke dunia dia yang asli, alias dia sadar. Nah di situ mamaku tanya-tanya banyak, dan di situ ada aku kayak ada momen dimana semua cerita yang barusan aku ceritain itu ada momen dimana ada aku tuh ceritanya tuh nggak bisa berhenti. Jadi mamaku tuh udah berusaha nepuk-nepuk, udah berusaha dorong-dorong buat, dek sadar dek, ngomongin apa sih, mimpi kali, itu kenapa, maksudnya apa. Adik aku tuh bener-bener bengong, tatapan kosong, tapi kayak memang dia berkata-kata tuh bener-bener otomatis guys, paham gak sih, kayak udah diberhentiin buat, dek udah selesai ngomong ya, udah apa sih ini tuh maksudnya apa. Tapi ada aku bener-bener gak bisa berhenti, jadi kayak emang dia diharuskan untuk menceritakan apa yang dia lihat. Ntar aja, kita kesana dulu aja nemenin. Nah begitu terus katanya, atau Oma sama Oma temenin aja dulu, begitu temenin aja dulu mama sama papanya. Jangan Lihat mama. ini soalnya Koko tuh masih muda gitu. Eva mau beli apa kok? Lihat mama sih. Itu intinya. Akhirnya mamaku di situ bilang bahwa ya udah Yude, kita mau pulang nih. Akhirnya adek aku pasti nggak jadi sekolah dong. Udah, ayo kita pulang. Adek mau apa? Mau makan apa? Mau makan chicken. Jadi adekku tuh favoritnya tuh makan chicken kayak gitu loh guys. Sebut merek. Ya pokoknya chicken gitu. Terus adek aku bilang, guys, Mau makan apa? Gak tahu. Chicken. Enggak, Koko ntar makannya di sana aja. Di mana? Di sana, di dekat Ompa sama Oma. Di sana banyak ada mie, di Jumbo banyak. Pokoknya ntar Koko pengen makan di sana aja, nggak mau makan di sini. Mana ya? Nggak mau makan di sini. Pokoknya aja Maya. enggak, adek nggak mau. Adek mau pulang aja, mau tidur, mau cepet-cepet tidur. Mau ngapain? Iya, mau datang ke sana lagi. Adek aku bilang gitu. Mamaku langsung kayak, hah, mau kemana lagi? Mau maksudnya kemana gitu, panik kan. Dan adek aku bilang, enggak, pokoknya adek mau tidur, mau ke sana lagi, mau ketemu Tuhan lagi. Soalnya di sana katanya dia banyak makanan favorit dia guys. Jadi dari situ aku menyimpulkan bahwa di momen saat dia ke sana, mungkin dia melihat disuguhkan kayak makanan-makanan kesukaannya dia. Dia tuh sebut nama-nama makanan favorit dia, ada mie goreng, ada ayam goreng kesukaannya dia, pokoknya semua makanan. Jadi dia di momen itu kayak bener-bener nggak mau makan di sini, maunya makan di sana aja, dia bilang kayak gitu. Sebelum videonya habis itu tuh ada potongan, ini nanti aku bakal kasih denger kalian langsung suara adik aku. Jadi tiba-tiba inilah pertama kalinya akhirnya kita menemukan musuh terbesar kita. Jadi waktu selesai adik aku cerita, terus abis itu mamaku nawarin makanan, tiba-tiba adik aku tuh duduk di bangku belakang paling kanan, di belakang papaku yang nyupir, dan mamaku kan di sebelah kiri, di belakang juga gitu. Jadi mereka satu baris gitu. Terus tiba-tiba adik aku yang duduk di samping kaca tuh tersentak gitu, kayak langsung mundur ke arah mamaku. Dia kaget, dia teriak, dia bilang, tuh kan dia nongol lagi, dia bilang gitu. Mama sini. Tuh kan aku bilang no, kan ada orang kan.
Kenapa sih anak? Ada orang kan? Eh, kenapa sih Bi kok? Dianya siapa? Nah, penasaran kan guys? Jadi dia melihat suatu sosok yang dia sebut dan akan aku sebut terus sampai video selesai. Kita sebut sebagai si hitam. Jadi si hitam ini adalah sosok yang tiba-tiba setelah adek aku selesai penglihatan itu, dia diteror, dia diikutin sama sosok hitam itu. Jadi selama mobil jalan buat OTW pulang ke rumah aku, dia itu selalu muncul di setiap berapa radius berapa meter gitu. Jadi lagi di sini si hitam nongol, terus jalan lagi nggak lama si hitam ini nongol lagi nampakin ke adek aku, dan disitulah pertama kalinya akhirnya mungkin mata batin adek aku kebuka guys. Di situ dia takut banget, dia bilang dia pertama kalinya lah akhirnya kita semua tahu deskripsi si hitam ini seperti apa. Jadi dia bilang sosoknya itu tuh dia nggak bisa lihat secara jelas kayak bentuk tubuh, kayak anatomi tubuh manusia gini, enggak, tapi dia tuh melihat kayak pokoknya sosoknya besar, bertanduk, matanya merah. Dan kalau kalian tahu shadow masternya Pedal Pop, nah itu adalah cara ada aku ngejelasin kurang lebih model tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak jelas anatominya guys, tapi kita tuh tahu dia tuh hitam, matanya merah, tapi bedanya dia bertanduk gitu dan besar banget. Dia bilang itulah pertama kalinya dia bertemu dan mendeskripsikan si hitam. Oke, aku harap kalian masih bisa aman ngikutin aku sampai sekarang. Next, dari situ akhirnya pulang, barulah semua kejadian-kejadian semenyeramkan apa yang bisa kalian pikirkan terjadi. Dan ini yang akan ini semua terjadi akhirnya selama 7-8 bulan sampai aku lulus, sampai ada aku lulus SD. Ini semua kejadian kurang lebih hampir setahun berarti, dan aku nggak mungkin ceritain ke kalian detail day by day-nya kayak gimana, tapi aku akan cerita yang paling gonggongnya aja nih dari apa yang kita alamin. Oke, sudah siap guys? Lanjut. Jadi dari setelah dia pulang sampai seterusnya, dia mengalami pingsan berkali-kali dalam sehari. Jadi setiap hari semenjak hari itu ya guys, bener-bener terhitung dari hari itu setelah dia kenal sama si hitam, diketemuinnya itu, dia sehari bisa pingsan 10-20 kali. Kalau kalian bilang gak mungkin, bohong banget, terserah kalian, tapi itu jujur itu yang bener-bener aku dosa banget kalau misalnya aku bohong. Tapi itulah yang aku lihat sendiri, itulah yang kita alamin, satu keluarga besar ini alamin. Ada aku bener-bener pingsan 15-20 kali lebih. Tapi pingsan itu durasinya tuh singkat guys, kayak cuma 1 menit, 3 menit, 2 menit, paling lama mungkin gak nyampe 5 menit. Nah, gongnya adalah apa yang dia lihat selama pingsan itu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi dia itu setiap pingsan, ini adalah momen dimana si hitam ini selalu berkomunikasi dengan adik aku. Jadi kalau misalnya kalian tahu, kalian pasti paham lah ya, kalau mungkin orang indigo pasti bisa ngelihat langsung kan, hantu tuh pasti bisa, hantu atau iblis itu pasti bisa berkomunikasi dengan kita langsung kalau kita indigo. Tapi kan adik aku dan kita satu keluarga besar ini, kita nggak ada satupun yang indigo guys. Kita nggak punya histori keluarga kita bisa lihat setan gitu, nggak sama sekali. Jadi ini adalah pengalaman pertama yang kami alamin. Di situ ada aku bilang bahwa setiap dia pingsan, sosok hitam ini datengin dia. Jadi apa yang dia lihat selama pingsan adalah dia pingsan, dia bangun, dia selalu bangun di satu tempat yang gelap banget, bener-bener gelap, nggak ada satu titik cahaya, nggak ada bentuknya, ruangannya bener-bener kosong melompong, cuma hitam doang. Dan dia disamperin sama si hitam ini. Ngapain disamperin? Si hitam ini berkomunikasi, jadinya ya satu-satunya cara si hitam ini berkomunikasi dengan adik aku adalah hanya lewat mimpi atau lewat pingsannya adik aku. That's why dia bisa pingsan berapa kali, karena itulah cara si hitam ini berusaha ngobrol sama adik aku. Dan apa yang dia tawarkan? Dia di situ adik aku ditawarin sebuah bola guys. Yap, bola. Bentuknya tuh kayak, jadi si hitam tuh kayak nawarin bola warnanya merah buat diterima sama adik aku. Dia nawarin segala macam kayak, adek kalau misalnya mau ini, terima bola ini yuk gitu. Kayak pokoknya mengajak adek aku buat terima bola merah ini. Tapi itulah aku bisa bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan baik banget sama keluarga aku. Berkat doa kita semua setiap adek aku pingsan, akhirnya dia nggak pernah menerima bola itu.
kenapa kita ya nggak tahu, tapi aku yakin itu pertolongan Tuhan. Dan semenjak itu dia pingsan, terus adik aku nolak, selesai cuma gitu doang pingsannya. Terus dia bangun, dia ceritain kayak, "Ma, tadi adik disamperin si hitam nawarin bola, katanya adik bisa gini kalau nerima bola." Kita ya sebagai keluarga pastinya kayak, jangan, nggak boleh, itu apa, jangan diterima ya, bla 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 bla, percaya sama Tuhan ya, segala macem lah pokoknya. Nah, inilah benar-benar aku merinding banget, yang kayak Tuhan baik banget sama keluarga kita adalah di momen pingsan berikutnya, akhirnya dia bangun di tempat yang sama, tapi dia sekarang didatangi dengan sosok si putih. Jadi kalian harus ingat sampai video ini selesai, ada si hitam dan ada si putih. Si putih ini bentuknya sama kayak yang adik aku bilang, dia tuh nggak bergender, nggak ada dia tahu cowok atau cewek, suaranya pun nggak bisa dikenali cowok atau cewek. Tapi yang pasti pokoknya dia sosok seperti manusia, bersayap, warna putih, dan dia menawarkan bola warna biru. Dia bilang, jadi pingsannya ini kalian anggaplah ini ya 5 kali pingsan nih misalnya pagi hari. Jadi di situ momennya adalah pingsan pertama pagi, dia ketemu sama si hitam, dia bangun aktivitas. Next, pingsan kedua disamperin sama si putih buat nawarin bola biru. Di situ ada aku sih waktu itu dia bilang dia nggak nerima apa-apa karena dia tuh takut, dia bingung, kayak tiap dia bingung tuh dia nggak punya kemampuan untuk bisa memilih keduanya gitu guys. Jadi memang mungkin belum waktunya kali ya. Jadi memang dia tuh nggak ada kesempatan dan nggak mampu, nggak bisa. Kayak ibarat kita mimpi aja deh guys, kita nggak bisa ngatur diri kita di mimpi, karena sama kayak ada aku kayak gitu. Yang dia tahu hanyalah setiap dia pingsan selalu ganti-gantian, silih berganti. Ini si hitam nawarin bola merah, pingsan lagi ada si putih lagi, pingsan lagi si hitam lagi. Jadi ganti-gantian begitu terus sepanjang hari sampai berpuluh-puluh kali guys. Di situ pastinya apakah kalian pikir kita langsung percaya ini adalah sesuatu yang supranatural? Tentu tidak, karena kita adalah keluarga yang sangat logis. Kita nggak pernah punya pengalaman hantu-hantuan. Otomatis kita memutuskan untuk ayo kita berobat aja ke dokter, kita berobat aja ke medis. Karena kita pikir apa otaknya ada gangguan, apa tiba-tiba dia kenapa. Walaupun sepanjang dia bertumbuh, berkembang gitu sampai SD nggak ada masalah apa-apa, kita pun nggak ada gimana-gimana juga gitu loh, aman-aman aja. Oke, next, akhirnya terus itu terjadi guys. Dan akhirnya adik aku, mamaku memutuskan untuk udah adik aku jangan sekolah dulu. Jadi selama 7-8 bulan itu mau nggak mau mamaku menjelaskan ke guru sekolah adik aku. Dan akhirnya dia full nggak sekolah guys, bener-bener nggak sekolah sama sekali. PR cuma dikirim sama guru buat dia tetap track belajarnya dia, tapi sisanya nggak ada belajar sama sekali. Singkat cerita, panjang lebar, setiap hari ada aja yang dia alami, apa yang si hitam dan putih ini tawarkan. Tapi di situ ada aku masih tidak menerima. Dan kalau kalian tanya terus apa yang terjadi sama kita keluarga, nah ini adalah capeknya kita sebagai keluarga. Jujur adalah waktu itu rumah aku lagi direnovasi guys, lagi diganti cat gitulah kurang lebih. Nah di situ tiba-tiba rumah kita tuh jadi bener-bener apa ya, hawanya tuh nggak enak. Jadi kalau misalnya kata orang, kalau kata pendeta juga, karena dia udah kebuka kayak gini, ini jiwa adek aku tuh mau lagi diperebutkan gitu loh guys, diperebutkan sama iblis. Tapi di sisi lain karena Tuhan baik, tetap diselamatkan gitu loh. Jadi ini kedua ini tuh tinggal gimana kuat-kuatan doa kita sebagai keluarga untuk menyelamatkan iman dan jiwa adik aku aja. Jadi di situ kita selama 7-8 bulan itu bergumul setiap hari, ini harus gimana, ini si adik gimana, pingsan terus, ini terus gitu-gitu. Nah, abis itu akhirnya mungkin aku ceritain dulu ya part bagian ke dokter. Ke dokter itu adik aku udah cek semua guys, udah CT scan, udah MRI, semua yang bisa kalian sebutin kita udah cek semuanya guys. Dan puji Tuhan otaknya bagus, sampai cek ke psikolog anak, dicek aura, dicek semua, itu bener-bener sehat, sesehat-sehatnya. Kalian tahu kita sampai ke berapa ya, 10 profesor lebih, kita ke Bekasi, ke Jakarta, ke Bandung, hampir mau ke luar kota lainnya. Tapi sampai akhirnya itu semua profesor loh guys, udah bukan lagi dokter-dokter umum atau cuma di sekitaran kita, enggak. Mereka pun bilang adik aku tuh sehat gitu guys, nggak kenapa-napa sama sekali gitu. Akhirnya dari semua dokter, akhirnya adik aku dibilang cuma adik aku ini kena epilepsi katanya guys, karena dilihat kayak kejang-kejang gitu. Nah alasan kenapa mamaku punya videonya, karena dulu dokternya tuh bilang kayak kalau misalnya adiknya pingsan tolong di videoin biar dilihat apa kejang-kejang, apa misalnya keluar misalnya busa atau apa. Jadi itulah kenapa kita punya banyak video bukti
tentang adik aku ini guys. Jadi bukan bermaksud untuk ngontenin adik aku, tidak sama sekali, nggak kepikiran. Emang niatnya tuh dulu untuk dicek sama dokter. Oke, akhirnya kita bertemulah sama dokter ini. Beliau adalah perhentian terakhir kita ke dokter, karena beliau ini kalau kalian lihat semua record beliau ini udah orang yang sangat luar biasa, dokter yang sangat luar biasa di Bandung ya kalau nggak salah. Tapi kalau koreksi kalau aku salah, nanti aku tunjukin di sini dengan lokasi rumah sakitnya kalau kalian nggak percaya. Tapi beneran kami ke dokter ini, dan beliau satu-satunya dokter yang bilang kalau, Bu, anak ibu ini bukan sakit medis, ini sudah di luar medis, jadi gak usah lagi dikasih obat epilepsi, karena secara semua cek kesehatan itu sehat banget, bersih, aman, gak ada apa-apa. Jadi daripada anaknya kenapa-napa, berhentiin aja, karena saya yakin ini bukan sakit medis. Disitulah baru kami keluarga yang benar-benar dengan pikiran yang sangat amat logis, kita baru mikir kayak, oke, ternyata kita harus terima bahwa ini bukan lagi tentang kesehatan, ini sudah bagian dari supranatural gitu guys intinya. Nah di situ juga adik aku udah dicek kejiwaan juga, udah dicek pokoknya semuanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang mungkin kena mental skizofrenia kali atau apa segala macam, enggak guys. Kita sebelum cerita ini ada, kita semua sudah cek kesehatan dan semuanya menyatakan kalau adik aku sehat. Satu mukjizat yang kami percaya adalah di situ adik aku dapat jadi sebelum ketemu sama dokter ini kan kita ke dokter banyak banget ya, itu dikasih memang obat epilepsi. Kalau kalian yang tahu itu tuh bener-bener obat keras banget guys. Dokternya tuh juga pada bilang ini obat keras banget loh Bu. Waktu berhentinya kita minum obat itu, kita ngasih obat ke adik aku itu ya pas ke profesor yang terakhir bilang kalau ini bukan penyakit medis. Dan luar biasanya banget, puji Tuhan, terima kasih, pas dicek adik aku sampai masalah ini selesai pun ginjal adik aku sehat, hatinya sehat, nggak ada overdosis, nggak ada apa. Logikanya guys, kalau kalian sehat terus dikasih obat yang nggak sesuai dengan penyakit kalian, kan kemungkinan bisa overdosis ya. Nah adik aku nggak ada sama sekali, jadi ibaratnya kayak obat itu dengan kandungan seberat itu masuk ke tubuh dia kayak lewat gitu aja, sehat sama sekali. Dan itu berobatnya, kalian tahu minum obatnya selama 6 bulan kurang lebih guys, selama itu. Jadi kita tahu itu bukan sesuatu kejadian supranatural, itu cukup lama kita baru tahunya karena kita mencoba terus buat ke dokter. Oke, itu selesai tentang permedis-medisan. Aku akan masuk ke cerita yang benar-benar apa yang sering dia lihat. Dan ini benar-benar ceritanya gong banget sih. Jadi penglihatan dia tuh banyak banget, tapi aku nggak bisa ceritain semuanya di sini. Beberapa aku bakal ceritain. Yang pertama adalah waktu adik aku itu momen dimana setiap dia baca Alkitab dia pingsan. Kalian gak percaya? Ini videonya. Dialah yang akan Masa baca? Pingsan. Angkat Alkitab ya, Dek. Jadi itu adalah videonya. Jadi setiap adik aku, karena kita cuma dibilangin, bayangin dokter aja udah nyerah, akhirnya bilang, Bu ini kuatin doa aja, datang aja ke pendeta segala macam. Akhirnya kita setiap hari kita pasti berdoa, kita baca Alkitab, kita nyanyi-nyanyi puji-pujian dan sebagainya. Dan setiap adik aku denger lagu rohani, baca Alkitab, berdoa, dia selalu pingsan guys. Dan dia tuh nggak bisa baca Alkitab. Baca maksudnya kita kasih dia tulisan, dia bisa baca kalau itu berupa majalah atau tulisan di handphone atau apa. Tapi pas kita buka Alkitab, coba deh ini baca ayatnya apa, padahal kan bahasa Indonesia ya, tapi dia nggak bisa sama sekali dan dia langsung pingsan. Itu yang terjadi guys. Kita udah setiap hari upaya kita tuh udah banyak banget, pokoknya bener-bener semua udah kita lakuin guys, beneran. Dari ngundang pendeta ke rumah, pendeta tuh udah banyak banget, dari gereja macem-macem kita undang guys, semuanya. Semuanya juga udah ibadah di rumah kita, dan setiap ibadah adakku selalu pingsan. Dan setiap pingsan dia selalu bangun, dia bilang kalau si hitam itu tuh nggak suka kalau misalnya adik aku ikut ibadah, makanya dia pingsan lagi. Ntar dia bangun lagi diselamatin sama si putih, disuruh kuatin iman kamu, bla bla bla, disuruh berdoa, nanti pingsan lagi. Udah kayak gitu aja terus guys, terus begitu bergulir setiap hari selama berbulan-bulan. Nah akhirnya ada momen dimana tadi adik aku pingsan terus tiap berdoa, terus akhirnya kita udah capek banget di situ. Aku lagi berjuang mati-matian buat SBM waktu itu, jadi aku belajar juga udah nggak fokus karena akhirnya kita memutuskan, aduh ini hawa rumah tuh udah nggak enak banget.
Jadi di rumah kita tuh tiba-tiba langsung kayak horor aja rasanya. Akhirnya kita pindahlah mengungsi sebentar di rumah oma aku. Jadi rumah oma aku tuh nggak begitu jauh dari rumah aku guys, paling ya 30 menit lah kalau naik mobil gitu. Kita pindahlah sementara di rumah oma aku buat istirahatin lah. Kita mikir, oh mungkin ini karena hawa di rumah nggak enak kali ya, jadi adek makin parah. Jadi kita coba yuk pindah dulu sebentar ke rumah oma. Akhirnya kita pindahlah ke rumah oma, tapi ternyata di situ gangguannya malah makin parah. Dan di situ bukan cuma adik aku yang ngalamin, tapi aku dan adik aku yang cewek pun ikut ngalamin. Dan ini ditonton sama satu keluarga besar, ya tante, ya om, ya keponakan, ya sepupu, semua ngalamin. Jadi ini bener-bener pure kejadian yang bakal aku ceritain ke kalian. Jadi kejadian pada saat itu terjadi malam hari. Di situ mama dan papaku menitipkan kami bertiga di rumah oma aku karena mereka mau ngambil baju, mau ngambil keperluan di rumah. Dan abis itu akhirnya adek aku kayak, sebenarnya adek aku berat banget buat ngasih orang tua aku buat datang ke rumah, karena tiba-tiba guys, selama ini terjadi mata batin adek aku tuh kebuka semua. Dia bisa ngeliat kejadian-kejadian yang kayak kalau itu berbahaya buat kami keluarga inti, dia tuh bisa lihat guys. Jadi contohnya kayak adek aku tuh pas tahu mama papaku mau ke rumah, mau balik ngambil baju, sebenarnya adek aku ngelarang kayak, ma jangan ke rumah, nggak boleh ke rumah, bahaya di rumah tuh bahaya banget kayak gitu loh guys. Tapi ini cuma berlaku sama kita doang keluarga, jadi bukan dia tiba-tiba jago bisa ngelihat kejadian-kejadian buruk yang terjadi sama orang itu, nggak, bener-bener cuma keluarga inti aja. Di situ kami bertiga, karena cerita ini udah tersebar di keluarga besar aku, makanya keluarga besar aku semua datang ke rumah oma aku buat temenin kita bertiga ini. Di rumah oma aku kan rame-rame. Tiba-tiba di situ hujan deras guys. Jadi bener-bener udah suasananya mendukung. Udah pokoknya itu geluduk kenceng banget, petir kenceng banget. Terus tiba-tiba adek aku pingsan lagi di situ berkali-kali. Adek aku udah kayak tontonan banget buat keluarga aku. Mereka tahu banget ini yang terjadi sama kita. Dan yang momen gongnya adalah di situ tiba-tiba adek aku melotot, terus dia ngedongak ke atas, matanya dia udah bener-bener hampir putih. Aku shock banget. Di situ kita duduk di ruang tamu, aku udah goyang-goyangin adek aku kayak, dek kenapa? Terus dia bilang dia ngeliat asap hitam gitu yang lagi ada di langit-langit rumahnya oma aku itu di ruang tamu. Jadi dia kayak terbang ke pojok kemana. Terus dia kayak dengan entengnya kayak bilang, itu ada asapnya si hitam kesini. Dia bilang kayak gitu guys. Itu aku merinding banget, bahkan sekarang aku cerita aja kayak kebayang banget waktu itu kayak gimana. Terus abis itu akhirnya aku bilang, gak dek, berdoa. Akhirnya di situ aku pegang tangannya, aku doain biar ya Tuhan jaga dan lindungi kami bertiga di situ. Walaupun itu kondisinya rame ya guys, banyak keluarga. Terus udah selesai sampai di adek aku, akhirnya ya udah dia udah mulai mendingan, kami ajak ngobrol, kami hibur di situ, cerita-cerita lucu-lucu. Tiba-tiba guys, adek aku yang cewek waktu itu berarti kelas 3 SD. Adek aku yang cewek ini tiba-tiba dia duduk bengong, terus dia nangis. Jadi kayak kesurupan tiba-tiba guys, tapi kesurupannya aneh banget. Dia bilang, anggap aja aku mau sensor namanya sih, tak panggil aja namanya Ana, sebut adik aku namanya Ana. Jadi si Ana ini tiba-tiba duduk kayak gini, duduk di kursi ruang tamu, terus dia tutup kuping, terus dia bilang kayak, ini anak kelas 3 SD. Dia bilang kayak, Ana nggak pintar, Ana bodoh, Ana tuh jelek, Ana tuh nggak ada yang suka sama Ana tuh nggak bisa apa-apa, Ana tuh bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Kita berhentiin, aku goyang-goyangin badan, itu posisi hujan makin deras, dia nggak sadar-sadar, dia ngomong gitu terus. Semua keluarga aku ngumpul jadi satu, udah pada goyang-goyangin kayak, ayo Ana kenapa, bla bla bla. Dan di situ nggak lama, tiba-tiba dia nggak bisa dengar guys. Ya, dia tiba-tiba budek sementara beneran. Tapi sambil dia tuh ngomong terus kayak gitu, Ana nggak pinter, Ana jelek, Ana nggak cantik kayak gitu. Itu aku bingung banget, kayak adek aku tiba-tiba kayak gitu di saat kita lagi ketawa-tawa, lagi have fun aja ngehibur adek aku yang cowok nih masalahnya. Dia tiba-tiba kayak gitu, kita shock banget. Terus aku bilang, yaudah ayo, akhirnya kalian tahu ini dramatis banget, hujan-hujan ya kan di luar berisik. Kita duduk bertiga, adek aku duduk di sofa, si cowok dan si cewek, adek aku duduk di lantai. Aku pegang tangan mereka berdua, aku sedih banget. Aku pegang tangan mereka, ngumpul jadi satu, aku berdoa. Aku doa Bapa kami, kalau kalian yang Kristen pasti tahu. Aku paksa, ayo dek, yuk ngomong bareng sama kakak, kita doa Bapa kami, aku bilang.
doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, bla 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 bla. Di situ kalian tahu adek aku yang cewek si Ana gak bisa dengar apa-apa. Dia tiba-tiba langsung lepasin tangannya, dia tutup kuping lagi. Ana gak bisa dengar, dia bilang, Ana budek, kakak ngomong apa sih? Aku bilang, aku teriak, aku sampai teriak di kupingnya dia, Dek, ngomong doa Bapa kami, ayo berdoa sama kakak, aku bilang. Tapi si Ana gak bisa dengar, kakak ngomong apa sih? Kakak ngomong tuh yang kenceng. Ana gak bisa dengar, kakak ngomong apa? Dia bilang kayak gitu. Aku kayak, lah kenapa aku nggak bisa dengar? Aku panik banget, aku takut tiba-tiba dia kena penyakit apa gitu saat itu, terus tiba-tiba nggak bisa dengar. Dia tiba-tiba pokoknya kayak gitu guys. Aku kayak dia nangis, bener-bener nangis, dia panik. Kakak kenapa Ana nggak bisa dengar? Ini kenapa? Dia bilang kayak gitu. Terus habis itu aku kayak, lo kenapa? Itu aku nangis guys. Aku bener-bener nangisnya. Pertama aku kakak di situ, aku harus jagain adik-adik aku. Aku dipercayakan kedua orang tua aku buat jagain mereka. Dan di saat adik aku kayak gitu berdua sakit, maksudnya sakit ya, lagi kayak begitu, baru aja adek aku mendingan dari tadi melek ke atas serem itu, tiba-tiba adek aku kesurupan, gak tahu hantu budek apa gimana. Terus aku nggak tahu ya, aku sampai nyebut ke orang tua aku, kayaknya dia kena hantu insecure, aku juga nggak ngerti karena tiba-tiba dia ngomong kayak gitu kan. Dah singkat cerita, akhirnya aku paksa buat doa Bapa kami. Aku bener-bener ngeraung-raung di situ semua. Keluarga besar aku numpangin tangan kayak gini ke kita bertiga yang lagi duduk di bawah, kayak kita berdoa semua rame-rame. Kita bener-bener aku, ya Tuhan tolong ini gimana, anak kenapa, adik kenapa, aku bilang. Terus akhirnya mendingan akhirnya si Ana normal lagi guys. Udah akhirnya salah satu tante aku bawa adik aku ke kamarnya dia buat ditenangin, mereka berdua di kamar. Aku shock banget, baru selesai nangis, baru selesai ngehibur adik aku, tiba-tiba aku akhirnya duduk kan guys. Tadi kan aku posisi di lantai, terus aku akhirnya duduk di sofa juga. Akhirnya aku pun kena guys. Jadi pas aku lagi duduk, ini horor banget jujur. Pas aku lagi duduk di sofa biasa, samping aku juga ada om aku, ada semua saudara-saudara aku. Tiba-tiba kaki aku kaku guys. Tiba-tiba kaki aku bener-bener gak bisa turun. Jadi kaki kanan aku keangkat bener-bener 90 derajat kayak gini, gak bisa turun, dan kaki aku mati rasa. Kaki kiri aku bisa bergerak, tapi kaki kanan aku tiba-tiba kayak keangkat pelan-pelan sampai 90 derajat stop. Gak bisa aku turunin, kaki kanan aku mati rasa. Panik dong. Udah panik kayak gitu, aku pikir kenapa nih, apa karena saking paniknya atau gimana. Tapi itu aneh banget kan, kaki aku kaku kayak gitu. Semua keluarga aku yang tadinya lagi kepecah belah, yang satu ngehibur adik aku yang cewek, yang satu ngehibur adik aku yang cowok, tiba-tiba aku sendiri, aku panik. Akhirnya aku bilang, aduh ini kaki Angel kenapa ya, aku bilang gitu kan. Kenapa kakinya kaku kayak gini? Kalian tahu guys, dicubit, dipukul, disentuh itu kaki aku yang sebelah kanan gak ada rasanya sama sekali. Udah kayak gitu, kalian tahu apa? Akhirnya adik aku dua-duanya denger nih kakaknya kenapa-napa nih ya. Akhirnya mereka nyamperin aku, dan kalian tahu apa yang mereka bilang? Tiba-tiba adik aku, kan aku duduk di sofa kan, jadi adik aku duduk di bawah gitu, ngeliatin kaki aku. Terus dia bilang, tiba-tiba, oh my god, tiba-tiba hujan guys. Suasananya jadi mendukung banget lagi. Jadi tiba-tiba si adik aku yang cewek jadi bisa ngeliat juga. Terus si adik aku yang cowok bilang, Ana, lihat ini tangannya ada di sini. Dia bilang kayak gitu guys. Gimana aku nggak lemes? Jadi dia ngelihat pas kaki aku kaku. Anggaplah ini kaki ya guys. Ini kaki aku berdiri, kaki aku tegak kayak gini 90 derajat pas aku posisi lagi duduk kayak gini. Terus dia bilang ada cetakan tangan yang ada di kaki aku, terus ngejalar sampai ke paha aku. Jadi dia megang ngeraba-raba kaki aku. Apa nggak lemes aku denger kayak gitu kan? Dan di situ akhirnya kayak aku udah panik banget, dan itu berlangsung sampai akhirnya mama papaku tiba ke rumah oma aku, udah selesai ngambil barang. Semua heboh, semua ceritain ke mama aku apa yang kejadian. Ini si Ade abis begini-gini, ini si Ana tiba-tiba tadi nggak bisa dengar, tiba-tiba bilang dia ini, bilang dia itu. Nih sekarang si kakak kena nih, katanya gitu kan. Terus abis itu nggak lama si Ade aku dua-duanya bilang, Dede ini ya tangannya cetakannya ada ya, lagi ada di paha ya. Jadi dia tuh ngejalan terus di kaki aku guys. Terus habis itu nggak lama ada aku yang cowok bilang, Dek, ini ngomong ke adik aku yang cewek, Dek, lihat itu si asap si hitam ada lagi. Jadi itu bener-bener ruangan kita udah kacau balau segala macem. By the way guys, kalau kalian dengar suara hujan, maaf ya, aku berusaha buat ngencengin suara aku.
Jadi ya pokoknya kurang lebih itu gongnya banget. Terus abis itu udah selesai, akhirnya aku ceritain lah ke mama papaku semua yang kejadian. Dan bisa benernya adalah om aku doain kaki aku spesifik, bener-bener dipegang, didoain, gak lama akhirnya lemes sendiri. Udah, itu selesai guys, cerita heboh di rumah oma aku. Udah selesai, akhirnya kita udah malam di rumah oma aku itu. Ini 1 hari kejadian yang sama ya guys. Udah sampai di situ, udah selesai. Pulang dong ke rumah masing-masing. Sisa ada keluarga aku dan keluarga ada oma aku kan. Terus taunya guys, jam 3 pagi ada yang ngetok rumah oma aku tiba-tiba, random banget. Dan pas diintip nggak ada orang. Jadi kayak bener-bener kita diganggu, diganggu-ganggunya. Oke, udah di situ itu doang sebenarnya. Sebenarnya masih banyak lagi ceritanya di rumah oma aku, gangguan-gangguan, terus apa yang ada aku lihat, tapi ya durasi ya guys, durasi. Next, abis itu akhirnya kita masih di posisi nginep di rumah oma aku. Kita nginep di rumah tante aku, pindah ke oma aku, ke tante aku, pindah ke oma aku. Udah begitu aja terus. Sambil aku masih harus fokus buat belajar, buat sekolah kan waktu itu. Adik aku posisinya dua-duanya akhirnya libur karena di satu sekolah yang sama. Aku ingetin lagi, jadi mereka ya udah izin sama gurunya. Dan di situ hari terus berlalu. Akhirnya makin lama makin parah penglihatannya. Ada momen dimana ini aku mention beberapa ya. Pertama, si adik aku ini, si cowok, dia pingsan. Terus pas bangun dia bilang dia ngelihat suatu penglihatan. Dia bilang dia ngelihat kayak ada sosok laki-laki yang kayak kanan kirinya banyak domba. Di sekelilingnya itu banyak orang-orang yang main kecapi, yang main alat musik, memuji-memuji dia gitu. Itu momen kayak gitu. Jadi tiba-tiba dia bisa ngeliat kayak pemandangan-pemandangan kayak gitu, dikasih lihat, terus habis itu dia bangun, dia cerita. Next dia pingsan lagi. Nah ini waktu itu ada momen dimana dikasih lihat dia bangun lagi di suatu tempat, ada sosok putih lagi bersayap, ada aku dibawa terbang ke langit. Dia bawa terbang ke langit, terus ada aku diumpetin di suatu gua guys. Gua tapi ada di langit gitu. Gimana ya bayanginnya? Iya, gua ada di langit. Terus abis itu si sosok putih ini bilang sama adik aku, kita mau perang, tapi tenang aja, kita pasti menang. Di situ adik aku nggak ngerti dong, dan dia ngelihat akhirnya ngintip dari luar gua itu, dia ngelihat ada dua kubu, ada kubu hitam dan kubu putih, yang mana itu iblis versus malaikat. Dan kata adik aku yang kerennya adalah yang jumlah pasukan si hitam ini jauh lebih banyak guys. Si iblis ini jauh lebih banyak. Si putih itu nggak sebanyak itu. Tapi akhirnya mereka perang di langit, nggak tahu gimana ceritanya. Dan akhirnya si putih menang mengalahkan si hitam. Di situ akhirnya udah selesai, adik aku ngeliat terjadi perangan itu. Terus habis itu sosok itu nyamperin adik aku lagi buat kayak, ya itulah yang terjadi, pada akhirnya kita akan menang gitu loh katanya. Akhirnya adik aku sadar, itulah yang dia ceritain. Guys, kalau misalnya kalian bingung kenapa tiba-tiba aku ganti baju, jadi aku ternyata guys, aku dapat cerita tambahan dari mama aku. Jadi tadi di outfit aku yang sebelumnya itu sebenarnya aku udah selesai nge-tag 1,5 jam udah selesai. Dan untuk cross check lagi ke mama aku, karena mamaku yang bener-bener 24 jam ngedampingi adik aku. Dan pas aku kasih tahu hasil video yang aku tag, mamaku udah approve, dan ternyata ada 3 tambahan cerita guys yang aku ternyata ke-skip, aku lupa, dan aku bakal ceritain ke kalian. Yang pertama, jadi setelah dari rumah oma aku yang kita nomaden pindah-pindah, itu ternyata selama, mungkin karena aku tidur kali ya, dan aku lupa kejadian ini, jadi setiap jam 2 malam adek aku tuh bakal teriak, literally bener-bener persis selalu jam 2 pagi, adek aku bakal kebangun, bakal teriak-teriak, bakal nangis-nangis buat minta keluar rumah. Iya betul, jam 2 pagi dia selalu ngeraung-ngeraung minta keluar rumah. Akhirnya setiap jam 2 pagi mama papaku udah pasti sering begadang, udah sering standby, karena dia bakal kebangun jam 2 pagi. Dia cuma minta keluar jalan doang guys, bener-bener cuma jalan keluar, kayak ngerjain doang gitu loh. Cuma muter naik mobil sekomplek terus udah pulang lagi. Pernah beberapa kali mamaku kayak, udah jangan diturutin, biarin aja dia gitu kan, karena takutnya ini bukan mau dia, tapi mau entah sosok apa yang nempelin dia gitu kan. Tapi tiap nggak dikasih, akhirnya dia pingsan, dan itu nyiksa dia guys. Akhirnya selama kejadian itu bener-bener setiap jam 2 pagi, kalau misalnya kita nggak nganterin dia, dia bakal teriak-teriak, dia bener-bener kayak orang kesurupan. Itu pertama, ternyata satu cerita yang ke-skip. Yang kedua, ini kan aku tadi pertama cerita ya guys tentang
pas awal-awal kejadian fokus penglihatan adik aku tiap pingsan itu selalu si hitam dan si putih. Tapi akhirnya bergeser makin lama makin ekstrim penglihatannya ya kayak cerita-cerita Alkitab atau penglihatan-penglihatan yang menjelaskan sosok Tuhan dan lain sebagainya, malaikat, iblis, dan akhirnya makin bergeser ke dunia nyata. Jadi dia waktu itu dia bilang guys, dia bangun katanya di masa depan. Bayangin guys, ini kejadian tahun 2017, ada aku ngeliat kejadian ini di momen pingsannya dia. Dia bilang orang-orang zaman depan, masa depan itu semua orang bakal ditandain di tangannya dia. Jadi dikasih tanda, bahkan dari ibu hamil, dari bayi, orok, lahir, semua orang bakal ditanemin suatu tanda. Jadi semua transaksi apapun itu semua bakal cuma nge-scan doang, kata dia kayak gitu. Itu kejadian tahun 2017. Ini bener-bener aku jujur kaget banget karena mama aku tadi baru ngomong kayak gitu. Terus abis itu akhirnya kita ceritalah sama pendeta, salah satu pendeta dari sekian banyak, kayak ini si Ade ngelihat penglihatan kayak gini, maksudnya gimana ya. Terus kata pendeta itu di tahun 2017 bilang, oh itu kayaknya chip deh, katanya sih, kata pendeta waktu itu dia udah denger kayak katanya udah ada berita-berita simpang siur kayak nanti bakal setiap orang bakal ditanemin chip. Kalau misalnya ada aku sih nggak ngomong spesifik berupa chip, tapi dia bilang spesifik bakal ditanam di tangan dan semua orang harus menerima itu, bahkan bayi baru lahir pun bakal ditanam itu. Jadi semua orang bakal ada tandanya, semuanya bakal transaksi apapun semua pakai tanda itu doang dengan nge-scan, kata adik aku kayak gitu. Itu penglihatan kedua. Terus penglihatan ketiga sebenarnya ini dia juga sama posisinya, dia kayak ngeliat di atas tebing gitu, terus dia ngeliat dunia hancur. Nah ini aku nggak bakal berani ceritain spesifik, tapi dia ngeliat ada benua-benua negara di dunia yang kayak yang mana yang hancur duluan, kata dia. Dia sebenarnya mention nama negara dan nama benua, tapi aku nggak mungkin spill di sini. Dan aku juga pokoknya aku nggak berani guys nyebut ini karena ini kan juga penglihatan ya gitu, kita nggak tahu gimana, yaitu semua kehendak Tuhan lah. Tapi intinya adalah dia ngelihat bener-bener kayak proses gimana kayak kiamat lah yang kita tahu, benua mana yang bener-bener hancur duluan, baru benua ini, baru benua itu, dia bilang. Terus bonus satu lagi aku baru inget, kalau cerita Alkitab dia ada nambahin, dia ngelihat kayak pokoknya kalau kalian yang Kristen pasti tahu kisahnya Sodom dan Gomora. Kalau kalian yang mungkin yang non Kristen ya kalian bisa searching kalau kalian kepo, tapi dia juga ngelihat kisah Sodom dan Gomora di mana jadi batu gitu kan, udah dibilangin Tuhan jangan ngeliat ke belakang, tapi dia ngeliat akhirnya dia jadi batu. Itu juga salah satu momen. Jadi itu guys tambahannya aku baru tahu, dan ini semua video aku one take bener-bener dalam satu waktu dan langsung aku edit karena aku pengen banget post secepatnya. Jadi ya lanjut ke cerita aku yang asli. Fun fact-nya adalah setiap dia kebangun, dia cerita penglihatan kayak gini, dia tuh nggak bisa di stop guys. Jadi ibaratnya kayak dia tuh kayak robot gitu loh. Abis ngeliat penglihatan kayak gitu, dia tuh ngomong bener-bener nggak bisa kita berhentiin, nggak bisa kita sadarin. Jadi dia kayak emang Tuhan tuh kayak nyuruh dia emang buat Dek ceritain apa yang kamu lihat ya gitu. Jadi kita tuh nggak bisa berhentiin dia ngomong tuh karena udah tiap hari kayak gitu. Tiap dia bangun kita cuma dengerin aja, kita ngeliatin. Oke, cerita ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah itu cerita sedikit, tiba-tiba dia ngelihat yang tadinya cuma ngelihat hitam dan putih ganti-gantian, sekarang dia ngelihat kayak cerita-cerita di Alkitab atau cerita-cerita yang benar-benar menggambarkan sosok Tuhan, yang menceritakan bahwa sosok kita malaikat-malaikat gitu, itu tuh pasti menang melawan iblis apapun ceritanya. Nah ini yang paling menyeramkan menurut aku adalah ada satu momen dimana ada aku di rumah om aku guys, di rumah om aku. Jadi maaf ya, ini latar ceritanya emang kita tuh nomaden karena kita kayak di mana kita ada di situ pasti ada gangguan hantu dan kita nggak enak sama keluarga di situ. Jadi kayak kita tiba-tiba ke rumah si A, si B, terus balik lagi ke rumah oma aku. Jadi ya kayak gitu. Terus habis itu, nah ini yang aku bilang menyeramkannya adalah dia dikasih kalung salib gitu guys. Jadi kayak kita ngasih kalung salib ya, maksudnya bukan dalam arti apa-apa ya, kayak gimana sih, kayak cuma yaudah nih deh pakai aja kalung salib nih, bagus gitu kan, dipakai. Terus kalian tahu guys, adek aku baru kena lehernya dia, dipakein, dia langsung pingsan. Pas pingsan dia bangun kayak biasa, kayak robot lagi, ibaratnya dia ngomong langsung lancar banget, nggak bisa diberhentiin. Dia bilang, "Mah, tadi ada," mama aku bilang, "Mah, tadi adek disamperin sama si hitam. Kata si hitam gini, Dek, jangan mau dipakein kalung salib
karena kalung salib itu nggak akan nyelamatin kamu. Kalau kamu mau pakai, kamu balik salibnya, katanya kayak gitu guys. Kita keluarga merinding semerinding-merindingnya karena kita tahu di keyakinan kami kenal sama yang namanya antichrist atau antikristus. Ya kalau kalian lihat kayak gereja-gereja setan atau yang kayak gitu-gitu, itu kan pasti kalungnya salibnya dibalik gitu kan. Dan itu yang si hitam itu ngomong sama adik aku. Jadi dia tuh selalu menawarkan, kayak selalu nyuruh buat adik aku tuh berpihak sama dia gitu, dan masih dengan tawaran bola merahnya. Dan di situ adik aku nggak bergeming. Jadi selama dia pingsan ketemu sosok hitam atau putih, dia nggak ngomong apa-apa, dia hanya melihat dan mendengar gitu ya guys, perlu diingat. Jadi udah selesai, udah ngomong kayak gitu, adik aku sadar, kita langsung pegang tangannya, enggak, kita berdoa, deh percaya ya, Tuhan Yesus baik, percaya, jaga iman segala macam bla bla bla. Nggak lama dia pingsan guys, dia pingsan, ketemu lagi sama si sosok putih. Sosok putih bilang apa? Ini di waktu yang sama, jeda paling cuma berapa menit gitu. Dia bilang kayak, dek tetap pertahanin ya, salib yang kamu pakai tetap pertahanin, jaga iman kamu ya. Pokoknya intinya ada aku kayak ngomong bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus, yang satu-satunya juru selamat kita gitu. Jadi jangan mau mendengar kata si iblis, si hitam yang harus ngebalikin salib kayak gitu. Jadi ya akhirnya adik aku juga mendengarkan aja, terus dia bangun, dia ceritain lagi. Terus momen kedua yang mirip-mirip kayak gitu ada saat dimana dia dikasih minyak urapan. Jadi itu minyak zaitun yang kayak didoain gitu loh guys. Tapi ini bukan kayak media apa gitu, enggak ya guys. Tolong disclaimer, jangan pikir ini kita kayak okultisme atau kayak gimana enggak. Jadi kayak cuma minyak zaitun doang gitu loh. Terus habis itu ya kita sebut minyak urapan. Nah waktu itu om aku bawa dari gereja, terus dia ya diusapin lah gitu minyaknya ke badannya dia gitu kan. Terus dia langsung pingsan guys. Pingsan, si hitam ngomong lagi sama dia guys. Dia bilang kayak, dek jangan mau pakai minyak urapan itu tuh cuma nyakitin kamu doang bla 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 bla. Bangun lagi dia cerita, gak lama dia pingsan lagi. Si putih lagi datang, dia bilang pertahanin iman kamu, tetap berdoa, tetap kuat bla bla bla. Jadi dia tuh diperebutkan dua jiwa ini dengan penawaran yang sama, bola merah dan bola biru gitu kan. Terus habis itu udah kayak gitu terus ada momen dimana kita gereja. Kalian tahu gak sih, tiap kita mau ke gereja, tiap udah mau nyampe gereja, ada aku pingsan. Sampai akhirnya pernah sekali kita paksa gereja. Jadi gerejanya tuh di mall waktu itu. Kita ke basement, karena di mall ya, parkirnya di basement. Terus udah itu selama dia mau gereja, mau turun, dia nangis. Dia bilang dia ngerasa panas, dia pingsan, dia bangun, pingsan, bangun. Gak, apa ya, dia tuh didorong untuk tidak ibadah gitu loh. Kita seret guys, bener-bener kita seret di tangga darurat. Ayo kita gereja gitu. Udah gereja selesai, singkat cerita itu dia pingsan bangun. Tapi di situ dia nggak cerita apa-apa karena tahu kali ya momennya di gereja. Udah pingsan bangun nih guys. Terus akhirnya udah selesai, kita keluar balik ke basement, ke parkiran. Tiba-tiba dia berdiri tegak gitu. Terus dia tegang juga, mata dia putih, dia ngeliat ke atas. Tiba-tiba dia benar-benar kayak orang kesurupan. Terus kita pegangin badannya dia. Terus di situ ada kayak sofa bekas gitu di daerah parkiran, gak tau sofa kayak kursi kantor gitu, kursi bekas. Terus kita dudukin dia di situ. Kita tutup matanya, masih melek. Kita tutupin matanya, dia masih melek. Kita doain segala macem, bener-bener didoain, dikasih minyak urapan segala macam. Akhirnya gak lama dia lemes, dia pingsan. Pas bangun dia bilang, tadi di atap basement itu dia ngeliat kayak jelmaan gitu loh guys. Jadi kepalanya bayi, kayak kepala bayi manusia berurat, tapi badannya tuh dia bilang tuh kayak harimau gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak jelmaan siluman gak jelas gitu. Dan jadi kalian tahu gak sih, ini adik aku duduk, adik aku ngedongak terus ngeliat ke atas. Nah si bayi itu tuh dari atas tuh berusaha turun buat kayak masuk ke dalam badannya dia gitu loh. Tapi karena kita udah doain, akhirnya ya gak jadi gitu kan. Jadi, nah ini kalian harus inget si jelmaan, si kepala bayi badan harimau ini kalian harus inget sampai akhir video ya guys. Karena ini bakal ada lanjutannya lagi di akhir, kita ketemu lagi nanti sama dia. Oke, udah saya kayak gitu, di sepanjang jalan, dia tiap kita pergi naik mobil, dia selalu diteror guys. Dia selalu diteror sama si hitam dan jelmaan teman-temannya ini. Kayak misalnya kita lagi naik mobil, tiba-tiba ada aku bilang, "Pak, ngerem pak, itu ada si hitam di depan." Ntar lagi radius berapa meter lagi dia ngeliat kaca, itu ada si hitam lagi. Jadi bener-bener diteror abis-abisan. Adek aku bener-bener luar biasa banget pergumulan kita, cobaan kita pada saat itu.
Terus akhirnya udah selesai, udah kayak gitu. Papa aku sih nggak ada ngalamin spesifik ya, tapi aku, mamaku, dan adik aku yang cewek tadi akhirnya kayaknya mata batin kita ikut kebuka. Nah itulah that's why aku bisa bilang bahwa cerita ini adalah alur mundurnya kenapa mata batin aku jadi kayak kebuka dan sensitif sampai detik ini guys. Itu awal mulanya ya gara-gara cerita ini, jadi kebawa sama adik aku. Tapi alasannya kenapa ntar aku jelasin di akhir, kalian jangan skip. Oke, abis itu udah selesai sama cerita adik aku huru hara, pokoknya udah kayak gitu semua. Di rumah kita akhirnya beberapa kali aku sama mamaku ke rumah karena aku harus ngambil buku les aku harus ngambil tas sekolah aku, baju seragam aku, segala macem. Dan tiap kita di rumah kita tuh selalu digangguin juga. Di rumah aku pernah lagi ngaca di kamar aku, tiba-tiba di balik dinding diketok-ketok, digedor-gedor. Terus pintu berapa kali bunyi, pintu digedor depan. Terus habis itu barang-barang kayak tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak tahu pindah kemana. Itu udah makanan sehari-hari kita guys. Jadi ya kalian jangan minta detailnya gimana, karena intinya ya pokoknya digangguin aja. Dan hawa rumah kita tuh nggak enak. Udah selesai sampai di situ, dan aku kayaknya mungkin kurang lebih itu ya cerita yang paling seremnya menurut aku. Nah ini adalah cerita yang terakhir yang paling gongnya lagi. Jadi dari semua cerita gong tadi, ini paling gong lagi guys, karena ini udah hampir selesai ceritanya. Aku akan ceritain juga gimana akhir endingnya, happy endingnya. Pasti happy ending dong ya, makanya aku ada di sini. Jadi ini adalah cerita dimana kenapa aku bikin thumbnail aku tentang ada kata conjuringnya. Jadi kalau misalnya kalian ingat ada scene, ini terjadi by the way pas masih agak adek aku tuh masih yang awal-awal juga, maksudnya abis pulang dari rumah oma aku. Jadi pas di oma aku tuh kita tetap kayak masih dengan idealis kita kayak mikir, udah yuk ini kan kita masih sok-sok percaya diri gitu guys, kayak udahlah rumah kita kan adalah tempat kita sendiri, kita harus menang daripada penghuni-penghuni hantu-hantu yang ada di rumah gitu loh. Akhirnya kita kayak pede, ayo deh kita coba beraniin ke rumah, walaupun ada aku udah nangis-nangis, nggak mau, dia takut dan sebagainya. Tapi di saat itu kita kayak bawa pendeta guys, karena kita tahu kita nggak akan mampu kalau kita doang. Kita minta tolong pendeta buat bantuin, dampingin kita. Kalau kalian ingat, kalau kalian tahu scene Conjuring yang pertama, yang mana pas waktu itu pastornya, pendetanya itu mau bawa orang-orang rumahnya keluar dari rumah karena itu udah cobaan iblisnya udah parah banget. Di situ kan si ibu nggak berhasil keluar dari rumah dan malah ketarik gitu kan, ketarik sama hal yang tidak terlihat, ketarik ke dalam kayak gitu dan langsung kesurupan. Nah kalau ini ada aku kebalikannya guys. Di situ kita tuh dari luar rumah mau masuk, kita semua ini itu kita bisa masuk dengan mudah ke rumah. Cuma ada aku yang cowok itu percaya nggak percaya, ini ada videonya. Nih aku nanti bakal blur karena aku nggak mungkin, di sini banyak pihak yang terlibat, jadi aku nggak akan ini. Aku bakal kasih lihat aja kurang lebihnya gambarannya, suasananya. Nah ini dia guys suasananya. Jadi kamu nggak tahu apanya. Ada di sini, sakit di sini. Sana. Sakit di sini. Gimana kalau dia pulang pulang ya? Apa lagi di kamar kakak? Nggak mau. Nggak mau di kamar kakak sama papa. Kamar papa. Kamar opa ya. Kamar opa ya. Kamar itu tadi, jadi di situ ada aku nggak bisa masuknya itu bener-bener apa ya, definisi kayak mata telanjang kalian nih, kalian lihat adek aku udah di ambang pintu, tapi di dadanya dia, di depan dada tuh kayak seakan-akan kayak ada tembok tidak kasat mata, kayak tembok transparan gitu, yang dia tuh ketekan mau masuk ke dalam tuh nggak bisa sama sekali guys, bener-bener nggak bisa masuk sama sekali. Jadi kayak ada sesuatu yang ngeganjel. Jadi kebalikan Conjuring tadi, kalau Conjuring tadi si ibu nggak bisa keluar, adek aku ini nggak bisa masuk ke dalam. Kita tarik badannya, dia bilang nggak bisa, adek sesak banget, dia bilang. Adek aku bilang kayak dia sesak banget, dia sakit banget, dadanya panas, sakit, dia nggak mau masuk. Tapi kita benar-benar berdoa luar biasa di situ buat paksa adik aku buat kita masuk ke dalam, duduk aja akhirnya kita bilang yaudah deh duduk aja di sini di ruang tamu, mepet banget sama pintu gitu kan. Akhirnya udah berhasil, pelan-pelan kita doain terus, akhirnya adik aku berhasil masuk. Nah pas dia duduk, ada di videonya juga, kalau dia tuh tiba-tiba bengong, terus habis itu mata dia udah hampir putih, dia madep ke atas. Nah kalian inget kan guys, siluman kepala bayi berurat sama badan harimau itu, dia muncul lagi guys. Dan kalian tahu, jadi dari arah dapur ke arah adek aku ke ruang tamu itu tuh si siluman itu ngerangkak di
atap-atap rumah guys. Jadi ada aku ngeliat si bayi siluman ini ngerangkak dari dapur belakang, jalan-jalan ke depan ke atas kepala adik aku, dengan kejadian yang hampir sama kayak di basement tadi di gereja, yang dia tuh berusaha buat deketin kepala adik aku, deket sampai kayak mau masuk ke dalam badan adik aku. Dan inilah keajaiban Tuhan, baik banget sebenarnya, kita yakinlah pokoknya, dimana ada aku bilang dari arah, kan itu pintu kebuka, by the way ini kejadian siang-siang guys, literally bener-bener siang-siang, tengah bolong panas-panasnya. Dia bilang ada sosok katanya kayak malaikat perang gitu, yang sampai ada shieldnya gitu loh guys, yang kayak ada shieldnya, bawa pedang. Jadi si sosok putih ini masuk dari luar rumah kami, dari langit gitu, kayak tiba-tiba muncul, dan dia tuh gede banget kata adek aku, ukurannya tuh serumah kami katanya. Langsung masuk, cepet banget, langsung ngecekek si siluman bayi ini, dan langsung kayak bawa balik ke daerah dapur rumah aku. Dan di situ adek aku tuh katanya ngelihat area dapur aku tuh tiba-tiba hitam gitu loh guys, kayak tempat mereka, aku nggak tahu lah itu terjadi apa di situ, tapi yang pasti sosok itu adalah menyelamatkan adek aku yang hampir dimasukin sama si siluman itu. Tapi sosok ini kayak tiba-tiba entah berantah datang, langsung ngecekek si bayi siluman ini dan bawa ke belakang ke dapur, sampai akhirnya warnanya hitam kata adekku nggak bisa lihat meja makan, nggak bisa lihat apa-apa, pokoknya kata dia tuh hitam doang, polos hitam. Dan akhirnya di situ adekku kayak bilang kalau itu tadi yang nyelamatin dia gitu, sosok itu yang berhasil nyelamatin dia dari si sosok siluman itu guys. Jadi ya itu adalah salah satu kejadian terconjuring yang pernah kami alamin, karena sama-sama akhirnya kayak kesurupan juga. Dan dia akhirnya dia udah capek, dia udah lemes banget, dia benar-benar udah keringetan, udah kayak gimana. Akhirnya kita nggak tega kan, akhirnya kita memutuskan udahlah kita harus balik lagi ke rumah omah gitu. Akhirnya kita balik ke rumah omah lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Itu masih jauh guys, itu masih awal-awal bahkan kejadian ini. Jadi itu masih terus berlanjut sampai berbulan-bulan yang tadi aku bilang, dengan setiap hari ada aja kejadiannya. Banyak banget hal-hal yang terjadi di rumah aku, sampai pokoknya banyak banget guys, sebenarnya detailnya tuh banyak banget, yang kayak ada momen ada aku di rumah tiba-tiba bisa lihat hantu-hantu di rumah aku lah, katanya ada pasangan kayak pengantin lah yang menghabisi hidupnya sendiri di atap rumah aku. Nah di sini nih aku nunjukin snapgram aku. Jadi ini adalah snapgram di second account aku guys. Aku ngefotoin dan ceritain layout foto-foto lokasi-lokasi di rumah aku, tempat adik aku tuh ngeliat segala jenis hantu di rumah aku guys. Terus dia pernah lihat kuntilanak di depan rumah aku lah, di pohon ceri. Terus habis itu pokoknya semua tempat dia bisa lihat. Jadi mata batin dia tuh kebuka dengan jelas. Oke, sampai di situ selesai. Aku cuma bisa cerita kurang lebihnya itu doang, cerita yang tadi. Dan kita masuk ke bagian happy endingnya ya guys, ke bagian finishingnya gitu. Jadi aku yakin Tuhan nggak akan memberikan cobaan, tantangan di luar kemampuan kita. Aku yakin semua masalah kita pasti ada masa expirednya, dan inilah sudah waktunya dimana akhirnya kami dipertemukan sama seseorang. Udah disclaimer ya, kita nggak pernah datang ke dukun, kita nggak pernah datang ke orang yang di luar kepercayaan kita. Jadi kita bertemu dengan beliau yang memang punya kelebihan juga. Beliau ini kayak pendoa gitu, bisa punya kelebihan lah, Tuhan kasih talenta lebih. Dan ya udah kita datang, terus abis itu ke beliau juga beberapa kali, dan di situ nggak ada dikasih media apa-apa, bukan yang kayak dikasih alat atau apa gitu, media jatuhnya kayak okultisme gitu, nggak sama sekali. Bener-bener pure, cuma didoain, ditumpangin tangan di kepala, didoain doang, pokoknya cuma kayak gitu doang. Dan terus berangsur baik, beberapa kali balik ke beliau, terus lebih baik, tapi itu juga kita nggak menyerah gitu aja ya. Maksudnya sambil itu terjadi, kita selalu undang pendeta, kita telepon pendeta sana sini, minta doain, minta dukungan doa, gereja manapun semua kita minta dukungan doa. Semua orang tahu cerita kita. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu. Terus puji Tuhan akhirnya sudah semakin baik. Ada aku juga udah nggak pernah pingsan yang sampai berbelas-belas kali. Udah mulai bisa baca Alkitab lagi, udah mulai bisa berdoa lagi. Dan inilah momen akhirnya happy ending dari si perang putih dan hitam. Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu kan, mereka ini ngapain akhirnya. Jadi aku senang banget ceritain ini. Jadi guys,
Akhirnya di suatu hari, di suatu siang hari, pagi-pagi atau siang gitu ya, ada aku tiba-tiba pingsan seperti biasa. Sampai kita tuh udah nggak heran gitu loh guys. Udah sampai di momen yang kayak ya udahlah dia pingsan lagi, ntar dia bangun dia cerita lagi. Nah, waktu itu aku lagi sekolah ceritanya guys, pagi-pagi hari biasa dia cerita ke mamaku doang. Dia bangun dengan sumringah, dengan happy, ya walaupun dengan muka datarnya dia gitu ya. Dia bilang, "Mah, si Item udah dirantai," dia bilang gitu. "Hah? Udah dirantai? Maksudnya gimana?" "Iya, si Item udah dirantai," katanya gitu. Tadi pas ada aku pingsan, dia si Item ini katanya posisi badan dia udah dirantai, kakinya dia dirantai, terus dia tuh berusaha ngegapai adek aku, kayak manggil-manggil nama asli adek aku, ya bilangnya kayak, "Adek tolong lepasin gitu." Kayak pokoknya si Hitam ini berusaha buat masih nawarin bola merahnya itu dan minta adek aku tuh buat ngelepasin rantainya dia. Tapi adek aku menolak, nggak mau sama sekali. Nah, ini kalau di film-film Avenger nih, ini tuh seru banget. Di momen kayak gitu, akhirnya datanglah guys si Putih guys. Dia bawa bola biru itu, dia bawa bola biru. Terus abis itu kayak sambil ngeliat si Hitam ini udah kerantai, udah kayak berusaha ngegapai adek aku, berusaha ngerayu buat bantuin ngelepasin rantainya dia segala macam. Adek aku menolak dan akhirnya adek aku otomatis menolak dong si bola merah itu. Nah, akhirnya dia menerima lah si sosok Putih ini yang ngasih bola biru. Jadi bola biru itu kayak masuk ke dalam badannya dia, kayak ibaratnya kayak energi biru gitu, kayak masuk nyerap di badannya dia. Ini ceritanya dia ya guys, pure. Aku nggak, di semua cerita ini aku nggak ada tambah, nggak ada kurang. Semua ini apa yang terjadi karena mata kepala aku sendiri gitu loh yang lihat semua kejadian ini. Jadi kayak gitu akhirnya cerita kisah si Hitam dan Putih berakhir di situ. Si Hitam dirantai, si Putih berhasil untuk menyelamatkan adik aku dengan cara adik aku menerima bola biru itu. Dan percaya nggak percaya guys, di momen adik aku bilang satu kalimat sederhana, "Mah, si Hitam udah dirantai," mulai detik itu semua keadaan berbalik guys. Semua langsung sembuh. Adik aku nggak pernah pingsan lagi, adik aku nggak pernah lagi ngalamin hal-hal aneh. Ada aku bener-bener gak pernah lagi ngerasain kayak kemarin-kemarin dihantuin, diteror, diikutin si Hitam kemanapun dia pergi. Jadi bener-bener momen si Hitam dirantai dan udah selesai itu bener-bener kayak udah blas, sembuh, selesai. Semua pulih, keadaan kami berbalik jadi normal lagi gitu guys. Sebenarnya kurang lebih cerita dari aku itu. Nah, larinya ke aku adalah jadi gini guys. Ini kayak cerita bersambung ya by the way. Jadi kayak akhirnya di situ momen aku ada aku tuh sampai UN di mobil guys, sampai UN di mobil karena nggak bisa sekolah. Tapi puji Tuhan lulus, nilainya ya cukup. Terus ada aku yang cewek melanjutkan aktivitasnya, papaku kembali bekerja, mamaku ibu rumah tangga kembali lagi beraktivitas mengurus kami juga. Udah akhirnya aku fokus buat kuliah, buat SBMPTN pada saat itu belajar. Jadi aku kayak sebenarnya aku ke Malang itu juga udah pilihan ketiga SBM aku, karena ya udahlah dengan background cerita ini aku harap kalian paham gimana struggle-nya aku belajar. Aku cuma ada waktu belajar selama di sekolah, selama di tempat les. Aku nggak ada tempat lagi buat belajar karena aku harus mikirin adik aku banyak pikiran pada saat itu. Tapi ya puji Tuhan aku masih bisa masuk ke kuliah negeri waktu itu. Terus abis itu aku pindah ke Malang. Nah, karena cerita inilah semua yang aku ceritain, mata batin aku kayaknya kebuka dari semenjak itu sampai sekarang nggak bisa ketutup. Puji Tuhan nggak pernah heboh, tapi kalau misalnya kalian tanya pernah ngeliat, pernah ngedengar sering, pernah ngerasa sering juga. Jadi aku jadi semenjak itu sampai detik sekarang aku jadi suka sensitif aja kemanapun aku pergi gitu. Jadi ini sebenarnya alasan kenapa cerita ini lahir guys. Jadi ini ada cerita awal mula kenapa aku jadi sensitif gara-gara cerita ini gitu. Jadi kalau kalian yang belum nonton cerita horor aku ini juga luar biasa banget ceritanya, kalian harus nonton kalau yang baru pertama kali kenal aku dari video ini ya guys. Nah, serunya bukan seru sih, ya fakta menariknya adalah akhirnya pas di kuliah itu, pas aku ngalamin cerita horor kosan aku datanglah konsultasi sama guru agama Kristen aku di Malang, di UB. Aku kuliah di UB, jadi aku konsultasi sama guru agama aku di Malang, di kampus aku ceritain semua kurang lebihnya apa yang ada aku alamin, keluarga aku alamin. Dan kalian tahu guys, pendeta, by the way, guru agama aku ini juga pendeta ya. Jadi Bapak pendeta ini yang sekaligus guru agama aku bilang katanya gini guys,
Kalau misalnya kamu tanya kenapa itu terjadi, itu sudah di luar kuasa kita. Semua yang terjadi di hidup kita pastinya sudah Tuhan atur. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa semua tantangan cobaan yang kita alamin di hidup kita sekarang nggak akan pernah melebihi kemampuan kita. Kalau kita berhasil melewati masalah kita apapun itu bentuknya, berarti ya artinya Tuhan tahu kalau kita sanggup melalui itu kan. Jadi kata pendeta aku disuruh fokus, jangan tanya terus kenapa ya Pak, kok keluarga aku yang ngalamin ini, kenapa keluarga kami kan nggak kenapa-napa, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Stop mikirin itu, fokus aja sama apa hikmah yang bisa kamu ambil dari cerita itu. Karena beliau bilang gini, iblis itu kalau udah menargetkan satu jiwa dan dia gagal, ini kata beliau ya guys, katanya dia itu biasanya akan berusaha untuk menarik jiwa orang di sekitarnya dia, orang yang terdekatnya dia, biasanya kayak saudara kandungnya biasanya. Jadi kalau misalnya, jadi secara gamblang si bapak pendeta ini bilang kalau si iblis nggak berhasil buat narik jiwa adik kamu yang cowok, kemungkinan bisa kamu selanjutnya. Intinya adalah kayak gitu. Atau bisa aja adik kamu yang cewek. Dari situ aku bener-bener yang kayak mulai detik itu juga sampai detik ini aku bertekad untuk aku nggak mau direbut jiwa aku sama iblis. Aku nggak mau sampai ngalamin kayak adik aku nggak mau. Aku udah lihat betapa capek dan menderitanya adik aku mau deket sama Tuhan, aku mau hidup aku bener-bener dipegang sepenuhnya sama Tuhan. Dari situ aku bener-bener deket banget sama Tuhan sampai sekarang. Aku berusaha untuk konsisten baca Alkitab setiap hari, konsisten berdoa dan sebagainya, karena aku punya background cerita ini guys. Jadi bukan serta-merta karena kayak aku mau jadi orang yang baik itu enggak sama sekali, tapi karena aku punya background story ini, makanya aku lebih lagi ngerasa aku harus dekat sama Tuhan. Aku nggak mau keluarga aku celaka, aku nggak mau sampai adik aku yang cewek yang ngalamin gitu guys. Jadi ya itu pesan dari bapak pendeta aku, dan itu menjelaskan kenapa kok aku ngalamin cerita horor yang di Malang ini, karena godaannya cobaannya, kalau kalian yang tahu cerita horor aku kan itu serem banget ya guys ya. Jadinya kenapa itu terjadi sama aku, yaitu cara iblis untuk berusaha narik jiwa aku, berusaha untuk mengacaukan kepercayaan aku sama Tuhan, berusaha untuk aku tuh jangan lagi berserah diri sama Tuhan gitu loh. Tapi puji Tuhan aku bisa kuat karena Tuhan juga. Puji Tuhan, Tuhan kasih bantuan berupa teman-teman baik aku. Kalau kalian kenal, kalian tahu yang dari cerita horor aku yang di Malang itu. Jadi aku bisa melewati cerita horor Malang aku itu. Aku bebas, tapi ya efek sampingnya adalah dari situ sampai sekarang aku jadi ngalamin ya banyak lah guys. Kalau mau diceritain satu-satu mah capek juga ya. Buktinya ya baru ini hari apa ya, baru beberapa hari lalu aku ngelihat hantu juga lagi di jalan pas lagi nyebrang. Ya pokoknya hal-hal kayak gitulah guys. Cuma karena udah terbiasa, karena kan itu kejadian 2017-2018 ya guys, yang mana udah 8 tahun, udah mau 8 tahun. Jadi aku udah terbiasa dengan hal itu. Aku sekarang kalau udah denger hantu atau denger apa, kayak udah bukan hal yang kayak kenapa tuh, aku udah biasa guys. Aku udah capek banget didengar kayak gitu. Jadi ya udah, aku ngerasa, aku berdoa sama Tuhan. Aku bilang bahwa ya udahlah Tuhan, kalau misalnya Tuhan mengizinkan aku punya sensitivitas ini, hal-hal kayak gitu, aku ambil hikmahnya aja. Itu biar aku tuh lebih deket lagi sama Tuhan, biar Tuhan kasih kekuatan lebih buat aku kayak gitu. Jadi udah, aku sekarang positive thinking aja, aku ambil hikmahnya, karena aku udah nggak lagi mempertanyakan lagi sekarang kenapa cerita adik aku bisa terjadi, karena ya aku ambil hikmahnya. Kami keluarga jadi lebih dekat sama Tuhan, kami jadi lebih bertobat sama apa yang kami pernah lakukan mungkin secara pribadi. Terus juga kami jadi lebih kompak sebagai keluarga. Bayangin, kita mau nggak mau jadi keluarga berlima harus kompak ngedukung satu sama lain, dan kami jadi bestie banget nih kita berlima di rumah karena masalah itu sampai sekarang, puji Tuhan. Terus juga ya pokoknya cerita adik aku ini mengubahkan kehidupan keluarga kami. Masalah internal kami tiba-tiba jadi selesai, semuanya jadi aman, jadi damai, jadi pokoknya aman banget lah sekarang gitu guys. Jadi ya itu adalah cerita aku kurang lebih. Dan kalau misalnya kalian masih penasaran, tapi kira-kira kenapa ya kejadian itu terjadi, nah aku bakal ceritain sedikit beberapa pendapat orang yang di luar keyakinan kami. Hanya sih banyak yang nerawang gitu, karena kan ini ceritanya kesiar kemana-mana ya. Jadi banyak yang nerawang, katanya ada yang berpendapat bahwa sebenarnya ini adalah
kiriman dari orang yang gak suka sama papaku, karena papaku pembisnis. Mungkin ada orang yang gak suka atau apa, tapi karena nyerang papaku, tapi mungkin adek aku jadi tamengnya. Katanya ada yang bilang kayak gitu, adek aku tuh sebenarnya tameng keluarga aku, jadi kenanya ke dia. Tapi cara Tuhan menyelamatkan kami adalah dengan kejadian ini. Ya pokoknya banyak cocok logi. Pokoknya adalah banyak kejadian yang kayak pada bilang ini tuh kiriman, ciri-cirinya ini. Tapi kita udah sampai sekarang kita udah nggak mikirin penyebabnya apa. Kami udah yakin aja semua yang terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin ini semua hal yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita gitu guys. Jadi ya aku pribadi udah nggak mikirin lagi kenapa. Aku cuma ambil positifnya aja gitu guys. Jadi ya kayaknya ini udah 1,5 jam, hampir 1,5 jam. Aku nggak tahu ceritanya, tapi ya semoga kalian terhibur dengan cerita aku. Dan by the way, karena kalian, aku shock banget sih, karena banyak dari kalian yang minta aku jadi storyteller cerita horor. Dan aku awalnya ragu untuk melakukan itu, cuma karena dorongan kalian banyak banget dan mendukung. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan aku, karena aku udah gak punya stok cerita horor pengalaman aku lagi, maksudnya yang layak untuk aku ceritakan ya. Jadi aku mau memanfaatkan momentum ini untuk mencoba membuka segmen horor di konten aku. Ya, kalian gak salah dengar. Jadi buat kalian yang subscriber lama aku pasti tahu kalau aku ceritanya konsepnya a day in my life, semi podcast. Tapi ada yang nyaranin aku coba 1 minggu 1 video yang ceritain cerita horor. Nah, tapi karena aku juga bukan fokusnya kayak youtuber sukses lainnya yang bisa research cerita-cerita horor dari negara-negara lain, kayaknya aku lebih simple kalau misalnya kalian yang bawa cerita kalian ke aku gitu. Jadi untuk sekarang aku mau mencoba men-challenge diri aku. Aku nggak tahu bakal kayak gimana ke depannya, tapi aku udah bikin sih strateginya. Jadi buat kalian yang pengen cerita horor kalian dibawain ke aku, please kalian bisa email ke sini. Kalian email ke sini, nanti aku bakal coba kumpulin dulu ceritanya. Nanti aku pilih-pilih dulu cerita yang bisa aku bawain. Terus nanti aku bakal sediain 1 segmen horor, cerita horor, bawain cerita kalian di satu minggu 1 kali. Jadi ya kalian coba aja. Nanti aku coba kemas sebagus mungkin. Nanti aku bakal upload rutin seminggu sekali. Jadi ya aku mencoba untuk men-challenge diri aku juga dan membuktikan apakah aku betul bisa membawakan cerita orang. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ternyata enggak, ya udah aku bisa berhenti kapan aja. Tapi aku coba karena aku mau mendengarkan saran kalian, karena kalian jadi mau subscribe aku gara-gara itu gitu. Jadi ya kurang lebih itu guys ceritanya. Jadi aku harap kalian bisa, apapun kepercayaan kalian yang denger cerita ini, aku harap kita semua bisa bijak aja, kita bisa saling menghargai aja. Aku mohon kita semua saling menjaga kedamaian. Aku tidak pernah memaksa kalian untuk untuk percaya sama cerita aku, enggak. Ya, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga menghibur dan maaf kalau terlalu lama ya guys. Semoga ceritanya jelas dan ya video-video asli aku ini ya sifatnya hanya untuk membuktikan aja. Balik lagi aku bilang, kami keluarga tidak pernah mengonteni kejadian adik kami. Itu hanya kami simpan karena waktu itu disuruh sama dokter buat kayak nunjukin ini tuh ciri-ciri medisnya tuh kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi ya kami simpan buat kenang-kenangan, buat dokumentasi aja gitu guys. Jadi ya itu dia ceritanya, mungkin kurang serem atau gimana, tapi ya lebih banyak pesan-pesan rohaninya sih di sini. Dan aku bersyukur, sekali lagi aku berani bilang bahwa ya Tuhan Yesus baik buat keluarga aku, dan kami jadi semakin dekat sama Tuhan karena cerita ini. Jadi semoga ini juga bisa memberkati kalian, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di segmen horor selanjutnya dari cerita kalian. Kalau kalian tertarik, kalau ternyata nggak ada yang ngirimin cerita horor, ya udah berarti aku nggak akan pernah upload ya guys. Jadi ya terima kasih banyak. Aku sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ya bahasa yang kurang berkenan. Jadi itu aja guys video kali ini. Thank you so much for watching. See you on the next video tentang daily life aku lagi di vlog-vlog selanjutnya. Oke, thank you, bye-bye.